修车这么厉害，何必弄这么麻烦？弄这么麻烦？ Sebuah film press yang rilis baru-baru ini yang tentunya belum pernah direview di channel lain, dibintangi oleh Bo Bayer, Aston Chen, Pan Bin Long, dan masih banyak aktor keren lainnya. Baik, langsung saja let's play and tabel. Opening film, kita akan diperlihatkan dengan potret keluarga malang yang berasal dari keluarga tidak mampu harus berjuang mati-matian untuk mengobati sang anak yang menderita penyakit kronis. Demi kesembuhan buah hati tercinta, keluarga ini rela sampai nganyuk ngahutang agar putra mereka bisa terus dirawat di rumah sakit ini. Bahkan diketahui sudah hampir genap 1 tahun sembari menunggu pendonor yang akan menyumbangkan sumsum tulang belakangnya. Namun naas, saat penantian mereka sudah di depan mata, hasil donor tersebut malah direbut oleh orang berduit sekaligus sosok berkuasa di kota tersebut untuk mengobati putranya juga. Saking berpengaruhnya orang ini, karena diketahui dia merupakan seorang pejabat tinggi di wilayah tersebut, maka tak heran, direktur rumah sakit pun sampai DDP-an menjadi anjing penjilat hingga tega merampas hak si miskin yang sudah berjuang dan menunggu lama antrian yang telah menjadi haknya. Di dunia yang sudah tidak baik-baik saja, ditambah dengan sistem hukum yang carut-marut ini, membuat seorang ayah yang terdolimi bernama Zhang berniat akan membalas semua ketidakadilan yang ia terima dan melakukan hal apapun demi kesembuhan putra tercintanya. Orang baik tidak berubah menjadi jahat karena sebuah keinginan, tapi karena dunia tidak lagi memberinya alasan untuk tetap bertahan dengan kelembutan, apalagi jika tiadanya pondasi keimanan yang kuat. Hal ini bisa kita lihat tatkala Zhang yang dikenal dengan sosok ramah periang, kini berubah 180 derajat menjadi sosok bengis dan brutal. Dan inilah Crash the Wicked 2026. Kisah akan berfokus pada seorang kapten polisi bernama Wu. Ini orangnya, beliau terlihat sedang memata-matai seorang pencuri atau bisa kita sebut saja begal mobil karena orang ini selalu menewaskan sang pemilik mobil. Karena di negara ini begal tidak dilindungi, maka dengan hukum yang berdiri tegak, si penjahat pun segera akan ditangkap dan hendak diadili. Namun siapa sangka, si begal malah memberontak dan memberikan perlawanan sehingga tega menyandra wanita hasil open BO-annya. Berkat kepemimpinan Kapten Wu yang dikenal sangat berprestasi, menangkap si sempak oren ini bukanlah hal sulit bagi beliau dan para anggotanya. Berpindah pada kehidupan kakak beradik yang sudah yatim piatu, sang adik yang manja ini diketahui bernama Chow, sedangkan sang kakak bernama Chen yang dikenal tampan dan bijaksana seperti saya, belum juga sempat menikmati hidangan di atas meja, tiba-tiba beruntung sang adik bisa diselamatkan dari bahaya, dan alangkah dibuat terkejutnya saya ketika mengetahui orang yang datang ternyata adalah Zhang dan rekan-rekannya. Maksud kedatangan mereka tiada lain adalah ingin memperbaiki dan membersihkan mobil hasil curiannya di bengkel milik Chen tersebut, yang padahal dalam mobil itu masih terdapat mayat sang pemilik mobil. Meski diiming-imingi uang yang banyak, Chen tetap menolak karena tahu apa yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah kejahatan, tak seperti orang sonoh yang rela melakukan kejahatan demi uang.
Sosok Jang yang dahulu kini sudah tiada, dia layaknya seperti pria bengis yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang. Demi menyelamatkan sang adik tercinta, Chen bahkan mengabaikan keselamatannya untuk menjamin bahwa adiknya bisa melarikan diri dari kepungan orang-orang tak berperasaan ini. Dan siapkan mental Anda yang sedang makan harap berhenti, yang sedang malaweng harap fokus, karena adegan ini sungguh-sungguh sangatlah brutal. Memang benar, Jang sudah tidak memiliki perasaan, bahkan rekannya sendiri yang terluka parah pun malah ia habisi dengan sadis demi menutupi bukti kejahatannya. Keesokan harinya, pasukan kepolisian datang melakukan olah TKP. Sungguh malang, bengkel Chen harus terlibat dalam aksi pencurian mobil ini, bahkan nama beliau ikut terseret dalam insiden ini. Tak rela nama mendiang sang kakak terkotori, Chow dengan nafsu kepegungnya berusaha menjelaskan bahwa mendiang sang kakak adalah sosok orang baik yang tak pernah terlibat dalam kasus kejahatan apapun. Prihatin dengan nasib adik malang ini, maka sang kapten memutuskan untuk mengadopsi dan merawatnya karena diketahui dia sudah sebatang kara. 7 tahun kemudian, kini Chow sudah beranjak dewasa. Di bawah bimbingan dan kasih sayang dari Kapten Wu, Chow menjelma sebagai remaja pemberani yang ajibnya dia selalu merasakan seolah sang kakak masih hadir dalam kehidupannya berkat kepedulian yang diberikan oleh sang kapten. Kita tinggalkan dulu Chow dan sang kapten. Sejenak kita beralih pada si bengis Jang, di mana dia dan antek-anteknya sedang akan berencana memburu sebuah mobil mewah atas pesanan salah satu mitranya yang diketahui harga mobil tersebut bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Tak lama berselang terjadilah kembali aksi perampokan mobil yang disinyalir dilakukan oleh sindikat anggota Jang, hingga tanpa berlama-lama para anggota polisi langsung siap siaga turun ke lapangan untuk menegakkan keadilan dan mengayomi masyarakat. Adegan kejar-kejaran terjadi secara intens. Tak disangka, di tengah aksi tersebut Chow ikut terlibat untuk menaklukkan si penjahat, di mana Kapten Wu yang melihat hal itu pun sejenak menyuruhnya untuk berhenti karena khawatir akan keselamatannya. Tapi nampaknya Chow tak menghiraukan perkataan ayah angkatnya tersebut, karena yang ada di pikirannya saat ini adalah ingin menangkap pelaku sindikat perampokan mobil demi membalaskan kematian mendiang sang kakak. Di luar dugaan, si badiguli ini sungguh licin bagaikan belut yang membuat Kapten Wu pun dibuat kewalahan untuk bisa menangkapnya. Walau si badigul gagal untuk ditangkap, akan tetapi mobil mewah ini berhasil diamankan dan alangkah kembali dibuat terkejutnya sang kapten saat mengetahui kondisi fisik korban yang mengingatkannya pada kejadian sebelumnya yang sudah dapat ditebak sang pelaku adalah sindikat Jang CS. Atas kelalaian yang telah dilakukan si badigul, maka hukuman ini yang harus diterima sebagai konsekuensinya saat dia akan membalas perlakuan dari rekannya yang dirasa keterlaluan, tapi... Untuk kembali mengotori pikiran yang memang sudah kotor, Jang bersama sang istri berikut salah satu tangan kanannya pergi ke tempat hiburan malam yang mereka anggap itu sebagai healing. Namun bukannya hiburan yang didapat, mereka malah mendapati seorang reman rese yang merusak pemandangan, sehingga tak heran jika sang istri diperintahkan oleh Jang untuk menggodanya, sehingga... Di luar prediksi saya, ternyata Jang melakukan hal ini bukan hanya untuk melampiaskan kekesalannya semata, akan tetapi ada maksud lain, yakni hendak menjadikan si reman ini sebagai kambing hitam atas kematian para korban, di mana bukti pakaian dan pensil sengaja ia tinggalkan pada mayat si preman tersebut.
Benar saja, beberapa jam setelah ledakan, tim kepolisian beserta tim forensik menemukan bukti-bukti yang mirip dengan pelaku perampokan mobil, yakni persis dengan ciri-ciri Jang yang diutarakan oleh beberapa saksi mata. Namun Kapten Wu bukanlah orang bodoh, karena harus diakui ia sungguh-sungguh jeli. Yang ia tahu, Jang memiliki postur yang jauh berbeda dengan mayat yang berada di TKP saat itu. Saat sudah hampir menemui titik terang, komandan kepolisian tiba-tiba memberikan angin basi yang memberitahukan bahwa kasus penanganan perampokan yang meresahkan masyarakat saat-saat ini akan diambil alih oleh kepolisian dari tingkat provinsi, di mana diketahui kasus-kasus sebelumnya pun mangkrak di tangan mereka, sehingga tidak heran pada posisi sekarang sang kapten dibuat sangat uring-uringan. 劫车杀人案167起，其中51起被破，开什么玩笑？ Untuk mengobati kekesalannya, seperti biasa Kapten Wu lekas menemui anak asuhnya sembari menanyakan informasi yang telah didapat oleh Chow tentang sindikat Jang CS. Selesai makan bersama, Chow dan sang kapten lekas menemui pemilik bengkel yang bernama Tuan Wong yang disinyalir selama ini telah melakukan kerjasama dengan sosok Jang CS. Kedatangan mereka tidak sedikit pun disambut baik oleh Tuan Wong. Dia tak tahu saja bahwa mereka yang ada di hadapannya sekarang adalah para petugas kepolisian. Beralih pada Jang yang saat ini dia sedang menemui seorang bos mafia terbesar sebagai penadah mobil curian dengan harga fantastis. Maksud kedatangannya ke sana untuk melakukan kerjasama atas bisnis haram yang akan mereka sepakati. Untuk memuluskan kerjasama, Jang membawa para wanita penghibur untuk dijadikan pelicin. Namun siapa sangka si tua bangka malah menginginkan istri Jang sendiri. Awalnya ia menolak, tapi sang istri bersikeras menerimanya demi perjuangan atas kesembuhan putra mereka di rumah sakit. Sebelum pulang dari tempat itu, Jang menyempatkan mampir ke sebuah toko mainan untuk membeli cenderamata untuk putra tercintanya di rumah sakit. Tanpa sadar, ia menggunakan uang kertas lipatnya, sehingga setelah Jang pergi, pemilik warung tanpa pikir panjang segera menelpon pihak kepolisian. Dari informasi yang didapat dari si pemilik warung, Jang ternyata memiliki seorang anak yang sedang dirawat di rumah sakit dengan menderita penyakit kronis. Diketahui putranya itu bernama Kai. Sedangkan untuk tangan kanan si Jang sendiri, ia sedang menyusup dan menyamar ke kediaman si pejabat untuk mengintai keberadaan mobil paling mewah di kota tersebut. Kembali pada sang kapten yang telah berhasil membekuk Tuan Wong dan antek-anteknya, mereka memohon agar diberikan keringanan hukuman. Dengan santai Kapten Wu menerimanya asalkan dia mau bekerja sama secara kooperatif dengan kepolisian demi menangkap sindikat Jang CS. 92年7月份，有一辆日产公爵，谁卖给你的？ Di waktu yang sama di tempat lain, pasangan suami istri ini kompak akan melakukan aksi berikutnya, di mana targetnya sekarang adalah salah satu anggota dewan yang sudah pasti memiliki mobil mewah hasil dari keringat rakyat yang mereka wakili. Niat hati ingin menuruti nafsu bejatnya, namun apalah daya, nasib menuntunnya ke liang lahat agar supaya mengurangi tikus laknat di muka bumi ini. Saat dalam pelarian, tak disangka si tikus masih bisa bertahan hidup hingga berhasil keluar dari bagasi mobil. Ketika Jang turun dan hendak akan menghabisinya, sungguh sial, mayat si tikus sudah ditemukan oleh pengendara lain. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tuan Wong kembali menghubungi Kapten Wu. Pasalnya, ia mendapat informasi bahwa Jang akan menjual mobil hasil rampasannya. Dan tepat ketika Jang menelpon Tuan Wong, tanpa ia sadari, lawan bicaranya saat ini sedang bersama pihak kepolisian. Curiga dengan Tuan Wong yang nada bicaranya sedikit gemetar, maka Kapten Wu mengambil alih pembicaraan dan mengaku sebagai pembeli yang berani mengambil mobil tersebut berapapun harganya. Setiap manusia pendosa sedikitnya pasti ada sisi kelembutan yang tersisa. Jang berjanji pada sang istri yang mohon maaf seorang tunawicara
Dia berjanji jika mobil tersebut sampai terjual, ia akan membawa sang istri berlibur, juga melunasi biaya tunggakan rumah sakit putra mereka. Untuk tugas pengantaran mobil hasil badogan ini, Jang kembali mempercayakan misi tersebut pada si Badigul, di mana si Badigul berjanji tidak akan gagal dalam misi kali ini, walaupun misalkan terjadi hal yang tak diinginkan, ia rela mati untuk melindungi rahasia dan keamanan Jang. Karena bagi si Badigul, Jang merupakan sosok yang telah tulus merawatnya, yang bahkan orang lain menganggap si Badigul sebagai sampah. Keesokan harinya, dua pihak pun melakukan perjanjian titik temu, di mana setelah di lokasi, tak disangka si Badigul mengenal mereka yang ternyata dan benar, sumpah setia yang si Badigul katakan demi menjaga rahasia sosok yang ia hutangi budi, maka tak heran si Badigul rela basah kuyup bermandikan bensin dan setelah kehilangan mobil curian berikut rekannya, Jang kembali diterpa masalah ketika si bos mafia bertindak di luar kesepakatan, di mana dia menginginkan segera mobil mewah tanpa ia harus bayar dengan ancaman akan menyebarkan foto yang menjadi aib istrinya tersebut sehingga meskipun sosok Jang adalah penjahat juga, tapi di sini ini emosional saya terpancing. Sejahat-jahatnya pribadi Jang, dia lakukan itu demi menyelamatkan nyawa sang anak dari ketidakadilan sistem di negaranya. Dan bagi saya ini lebih mulia dari para mafia penguasa serakah yang memanfaatkan jabatan serta kekuasaannya demi melajur ketamakan dan isi perut mereka sendiri. Saya sampai meneteskan air mata, bagaimana tidak dengan perjuangan pasangan suami istri ini untuk bisa menyembuhkan putranya. Dan sangat disayangkan sang istri harus meregang nyawa akibat kebengisan si bos mafia. Dan yakin saya begitu dibuat puas ketika si biadab ini tidak diberi ampun oleh sosok Jang, meskipun memohon akan membayar dengan harga fantastis untuk nyawanya. Ini adalah sebuah karma, sesuai pepatah apa yang ditanam itulah yang akan dituai, meskipun tujuannya untuk kebaikan, akan tetapi dengan cara yang salah maka itu tetaplah salah. Di waktu yang sama, ternyata si Badigul masih bisa diselamatkan nyawanya, tapi daripada ia menjawab apa yang polisi interogasikan padanya, si Badigul malah memilih melakukan hal tersebut. Beruntung para anggota polisi berhasil menyelamatkannya kembali dan berhasil menenangkannya saat mereka berjanji akan bertanggung jawab membiayai perawatan Kai. Dan dari sinilah mereka mendapat informasi baru bahwa target Jang saat ini adalah mobil mewah harga miliaran yang ternyata dimiliki oleh si pejabat tinggi yang telah merampas donor Kai beberapa tahun yang lalu. Terlihat tangan kanan Jang sudah berada di rumah si pejabat tinggi untuk segera memulai aksinya. Kemudian pihak kepolisian lantas menelpon si pejabat untuk memperingatkannya agar mengamankan mobil. Tapi di sana ia berlaga sombong. Mana ada yang berani masuk ke rumahnya karena diketahui dia adalah pejabat tinggi yang memiliki pengawalan yang sangat ketat. Berpindah pada Kapten Wu yang terlambat datang ke TKP dan menemukan bahwa sudah banyak korban bergelimpangan darah. Di samping itu tak lama ia ditelepon sang komandan dan memutuskan bahwa kasus ini akan ditangani oleh pihak kepolisian daerah. Tak terima akan hal itu sebab ia merasa tidak dihargai karena sebentar lagi beliau akan menyelesaikan kasusnya. Rasionalnya, Kapten Wu berasumsi bahwa ia telah bertahun-tahun menangani kasus rumit ini. Jika kasus tersebut dialihkan pada pihak kepolisian daerah, maka kasus ini akan kembali mentah. Sedikit pun sang komandan tak bergeming dan tetap pada keputusannya, yang sontak hal ini membuat Kapten Wu kembali uring-uringan dan dipecat secara tidak hormat karena telah melawan titah sang komandan.
Tak peduli harus kehilangan pekerjaan, yang ada di benak sang kapten saat ini adalah keselamatan warga dan tanggung jawabnya sebagai pengayom masyarakat, di mana jabatan hanyalah sebuah tanda validasi semata baginya, dan itu terbukti saat ia akan tetap melakukan tugasnya tersebut sebagai seorang kapten tanpa seragam. Di tempat lain kita akan diperlihatkan pada si pejabat tinggi yang tanpa ia sadari sedang dibawa oleh seseorang yang bukan merupakan pengawalnya, hingga di tengah perjalanan mobil itu seketika berhenti dan ya, Jang datang untuk melakukan balas dendam, kemudian lekas menceritakan siapa dia sebenarnya, yakni sosok ayah yang pernah ia dolimi sebelumnya. Namun karena si pejabat ini berusaha melawan, sehingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil mempateni si pejabat angkuh, aksi pelarian Jang terhalang karena ban mobil menabrak besi tajam pengamanan jalan, sehingga tidak ada pilihan lain untuk membawa mobil tersebut ke bengkel terdekat. Sesampainya di bengkel, si montir mengaku tidak sanggup untuk menangani mobil mewah dengan spare part yang terbatas ini, namun dia mempunyai kenalan bengkel yang ahli dalam perbaikan mobil mewah edisi terbatas. Tak disangka bengkel ahli itu tiada lain adalah Chow. Dengan penuh konsentrasi, dia memperbaiki mobil tersebut tanpa sadar orang yang berada di dalam mobil adalah sosok yang ia cari selama ini. Tepat saat mereka akan pergi, tak sengaja Chow melihat bebenguk kedua orang ini, sehingga tanpa pikir panjang, dia langsung naik tensi dan lekas melakukan penyerangan. Tak ingin orang yang selama ini ia cari lolos begitu saja, Chow langsung tancap gas mengejar pelarian mereka sambil menginformasikan kejadian tersebut terhadap ayah angkatnya, yakni Kapten Wu. Di tengah perjalanan, Jang berikut tangan kanannya berhasil membegal kendaraan berisi mobil mewah seharga miliaran rupiah, sedangkan untuk para polisi daerah malah terkecoh karena mereka memang masih mentah dalam menangani kasus ini. Benar sesuai apa yang dikatakan oleh Kapten Wu. Berkat informasi yang Kapten Wu berikan, akhirnya para polisi daerah bisa mengetahui di mana posisi Jang dan tangan kanannya sekarang. Namun bukannya berhasil, mereka malah bernasib seperti ini. Tak lama sampailah Jang di sebuah dermaga untuk melakukan transaksi penjualan mobil mewah seharga miliaran rupiah tersebut. Tepat saat transaksi berhasil dan uang telah di tangan Jang, tiba-tiba dan ya, Chow datang tepat merusak momen bahagia si Jang karena telah berhasil mendapatkan uang. Di saat itu pula, Chow nekat melakukan serangan berbahaya demi membalaskan dendamnya selama ini. Saat Chow dalam bahaya besar, di timing yang tepat, Kapten Wu datang menyelamatkan anak angkatnya tersebut, kemudian lekas membawanya ke tempat yang lebih aman. Dengan menenteng senjata masing-masing, Jang dan para antek-anteknya berusaha mengejar pelarian dari Chow dan sang kapten. Sempat terjadi adu tembak yang cukup intens hingga pada akhirnya terjadilah adegan baku hantam antara kedua kubu yang sangat-sangat kuat ini. Dengan begitu brutalnya, Jang melilit leher sang kapten dengan kabel. Namun beruntung, Chow mampu menyelamatkan ayah angkatnya di waktu yang tepat. Tapi, ia harus menerima pukulan yang bertubi-tubi dari si bengis ini. Tak kuasa melihat anaknya akan dihabisi, sang kapten berusaha bangkit untuk menolongnya. Namun karena si bengis ini sangatlah kuat, maka sang kapten kembali terkapar dan hendak akan dihabisi. Beruntung, suara sirine polisi terdengar oleh Jang yang memilih menghentikan aksi brutalnya dan memilih melarikan diri meninggalkan tangan kanannya yang sedang sekarat.
Dalam kondisi setengah tersadar, sang kapten tentu takkan membiarkan jika targetnya pergi begitu saja semua kejahatan yang telah dilakukan oleh si bengis ini. Maka dengan sekuat tenaga, sang kapten berusaha menghadang walaupun mendapat siksaan yang sangat brutal. Melihat kejadian ini, sontak Chow teringat akan peristiwa di masa lalu, di mana kejadian tersebut sama persis saat mendiang sang kakak memintanya untuk pergi menyelamatkan diri. Bercermin dari masa itu, maka Chow memilih ingin menyelamatkan sang ayah angkat meskipun keselamatannya sebagai taruhan. Setelah berhasil menumbangkan si bengis, Chow akhirnya bisa melampiaskan dendam kesumatnya yang sempat terpendam sejak 7 tahun yang lalu. Tertangkapnya Zhang membuat kota kembali aman, bahkan Kapten Wu kembali mendapatkan jabatannya yang sempat hilang. Sedangkan untuk putra dari Zhang itu sendiri, pemerintah akan bertanggung jawab untuk biaya perawatan dan masa depannya demi menebus kesalahan sistem mereka sebelumnya yang sungguh-sungguh menyengsarakan rakyat. Tamat ending yang sangat ya. Jawaban selanjutnya tulis di kolom komentar. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas. Saudaraku, tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.